Putri Semanuri Sartolang. Saat ini saya sedang mengikuti kuliah PPG Sejarah Indonesia Angkatan 3 di Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran kedua dengan materi kehidupan manusia praaksara di Indonesia pada masa Neolitikum dan masa Kolonial. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Sehat semua di rumah kan? Sehat, Pak. Sion ya, sebelum kita belajar, silakan kamu pimpin doa ya. Silakan Sion. Sebelum kita belajar sesuai ajaran agama masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Sion. Mudah-mudahan setelah kita berdoa, maka semuanya semakin damai dan semakin tenang. Si Vivi ini masih rambutnya coba buru dirapikan, biar nampak mukamu semua ya. Nanti saya sampaikan jas merah semua mengatakan jangan sekali-kali lupakan sejarah. Oke, jas merah. Jangan sekali sejarah. Oke, jangan nanti anak-anak sekalian di Google formulir yang saya buat absensinya silakan diisi. Ini materi kita pada hari ini adalah mengenai corak kehidupan masyarakat praaksara itu pada zaman Megalitikum dan masa Perundagian. Minggu lalu travel yang kita pelajari mengenai corak kehidupan manusia praaksara, yaitu pada zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau disebut dengan Paleolitikum. Materi hari ini dengan materi kita yang sudah kita pelajari pada minggu lalu tidak bisa kita putuskan. Ini adalah secara kronologinya masih memiliki kesinambungan yang sangat erat. Apa manfaatnya kalau kalian mempelajari ini? Ya jelas ya, walaupun ini sudah berlalu, walaupun ini memang rentang waktunya sangat jauh dari kita, ya kan, ratusan ribu tahun, bahkan juta tahun dari kita yang kita pelajari ini. Tapi ada manfaatnya, ada manfaat. Bagaimanapun, setiap peristiwa itu memiliki makna. Lalu, apa yang menjadi tujuannya? Jadi setelah nanti kita belajar ini, ya kalian itu harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi hasil-hasil budaya pada masa Megalitikum dan pada masa Perundagian ya. Mari semangat ya, semangat untuk belajar. Sebelum kita mulai materinya harus kita memiliki pandangan bahwa belajar itu adalah penting. Masih semangat? Ya, Pak. Ya, okay. Ya, Pak. Lupakan dulu sejenak segala sesuatu yang mengganggu pikiran, maka kita fokus untuk belajar sejarah. Oke. Sebelum kita masuk materi ini, saya ingin memberikan pertanyaan dulu. Pernah dengar dolmen Hikmaidah? Dolmen? Pernah. Apa fungsinya? Apa itu? Apa dolmen? Sebagai tempat sesajian. Untuk memperdalam pengetahuan kita. Saya akan putarkan video ya. Simak ya, anak-anak sekalian. Kita masuk ke zaman Megalitikum. Mega itu artinya adalah. Bisa didengarkan anak-anak sekalian kan? Jadi kalau litos artinya adalah batu. Jadi Megalitikum. Barangkali dari anak-anak sekalian ada yang mau disampaikan mengenai video yang tadi yang sudah kita tonton bersama-sama. Ada saya sampaikan sedikit pengantar juga berupa PowerPoint. Sudah kan anak-anak sekalian bisa dilihat kan? Bisa, Pak. Udah, Pak. Di layar masing-masing ya. Oke. Ini corak kehidupan manusia praaksara zaman Megalitikum dan masa Perundagian. Dari pemaparan ini ada yang mau disampaikan? Kita nanti kamu diskusi di room masing-masing, kelompok masing-masing. Oke, sudah bisa masuk ke ruangan kelompok masing-masing. Silakan ya, cari kelompoknya masing-masing. Itu link untuk kelompok masing-masing. Silakan dimasuki.
CCTV mana? Enggak, ada. Apa itu? Pertanyaan nomor Alah, 3. ini dia di TV. Pertanyaan nomor 1 aja. Oke, halo kelompok 1. Kelompok 1 bisa saya dengar ya? Oke, kelompok 1 silakan ya diskusikan, yaitu identifikasi hasil-hasil kebudayaannya pada masa perundagian. Kelompok 2. Ya, Pak. Kelompok 2 bisa dengar saya? Iya, Bapak. Bisa. Oke. Sudah bagaimana diskusinya? Sudah ada pembagian tugas kan? Sudah nanti presentasi sudah siap? Dua. Oke. Silakan waktu diskusi selesai, silakan kembali ke kelas utama ya. Silakan keluar dari kelas ini, kelas grup kelompok, masuk ke kelas utama ya. Kelompok 2, Sakila, Hikmah, Jessica, Apri. Sudah selesai diskusi. Silakan masuk ke kelas utama ya. Silakan masuk. Sudah masuk dari semua room yang tadi ya. Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah kita kumpul kembali setelah tadi melaksanakan diskusi kelompok. Sekarang kita masuk ke presentasi dari kelompok 1. Sebelum diskusi, ya segarkan dulu, agak digoyang-goyangkan dulu badannya. Mana tahu tadi sudah capek dari tadi dulu, ya. Digoyang-goyangkan dulu, biar rileks. Siapa yang di situ disepakati tadi? Membacakan? Meris, Pak. Oke, Meris, silakan Meris, baca. Saya dari kelompok 1 akan membacakan presentasi tentang corak kehidupan manusia praksar. Zaman megalitikum di Indonesia. Zaman megalitikum atau zaman batu besar adalah kebudayaan yang menghasilkan benda bangunan monumental yang terbuat dari batu-batu besar dan maksud dari pembuatan benda bangunan tersebut sebagai sarana pemujaan atau penghormatan pada romo nenek moyang. Baik, terima kasih Meris sudah mempresentasikan materi dari kelompok 1. Oke, saya persilakan. Ada pertanyaan dari kelompok 4? Ada, Pak. Baik, silakan si Emma. Pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya ialah, mengapa zaman megalitikum dikaitkan dengan istilah batu besar? Oke, ada kelompok 4, ada lagi? Silakan. Ada, Pak. Oke, Teti, silakan Teti. Apakah masih ada tradisi dari zaman megalitikum yang masih diteruskan masyarakat sampai saat ini? Terima kasih ya, Astina. Untuk kelompok 1, persiapkan jawabanmu dulu. Kita ke kelompok 2 dulu ya. Nanti setelah kelompok 2, baru kalian saya kasih kesempatan untuk menjawab ya. Oke, saya kasih kesempatan untuk kelompok 2 untuk menyampaikan bahan diskusinya tadi. Oke, silakan. Hasil diskusi dari kelompok 2. Pada masa perundingan, masyarakat atau sekelompok manusia mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu. Sekarang ke pertanyaan dari kelompok 3 untuk kelompok 2. Silakan. Apa yang dimaksud dasar penamaan masa perundagian di Indonesia? Baik, kelompok 3 masih ada? Ada, Pak. Oke, silakan. Mengapa zaman logam di Indonesia dikenal dengan zaman perunggu? Dari Rini, mengapa zaman logam di Indonesia dikenal dengan zaman perunggu? Baik, silakan kelompok 2 dipersiapkan jawabannya. Sekarang kelompok 1 kembali. Jawaban dari kelompok 1. Adapun yang mendasari masa ini disebut dengan zaman batu besar, diperkenalkan hasil peninggalan dari masa ini yang ditemukan adalah
benda-benda yang terbuat dari batu dan bentuk besar. Sangat berbeda dari masa sebelumnya. Oke. Pertanyaan yang kedua, silakan. Oke, kami dari kelompok 1 jawab pertanyaan dari kelompok 4. Oke, pertanyaannya tadi, apakah masih ada tradisi zaman megalitikum yang masih diteruskan masyarakat sampai saat ini? Karena kalau di daerah kita di sini jelas bahwa masih ada sebagaimana hasil-hasil budaya pada zaman megalitikum itu masih ada kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu untuk kelompok 1 dulu. Sekarang saya beri kelompok 2. Saya akan menjawab dari Rene kelompok 3. Terkait mengapa hanya disebut di Indonesia zaman perunggu, oke, karena memang dari logam itu perunggu lah yang paling banyak ditemukan di Indonesia, hasil peninggalannya ya, dari hasil budaya pada masa itu. Baik, saya Jessica akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Oke, baik Jessica, ya, sama-sama baik ya, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bagus ya, bagus dalam menyampaikan presentasinya dan memberikan tanggapannya. Materi kita hari ini memiliki korelasi dengan kehidupan kita hari ini. Masih ada korelasinya, ada hubungannya. Bahwa setiap zaman itu memiliki keunggulannya masing-masing. Ya, Pak. Sekarang kita sampai kepada tahap kesimpulan. Dan kesimpulanmu, Sakila? Menurut saya, masa perundagian adalah periode akhir prasejarah atau lazim disebut zaman logam. Oke, terima kasih Sakila. Jadi dengarkan, saya berikan kesimpulan dari saya bahwa pada zaman megalitikum itu adalah disebut dengan istilah batu besar. Ada beberapa hasil kebudayaan pada masa itu, ya, mulai dari menhir, dolmen, sarkofagus, waruga, kubur batu, punden berundak, dan arca. Bagaimana hari ini menurut kalian? Di mana yang perlu kita perbaiki? Sistem pembelajaran kita sudah cukup bagus nggak? Sudah bermanfaat nggak? Sudah, Pak. Bermanfaat. Sudah. LKPD itu hasil diskusi kelompok, silakan dikirimkan ke Google Drive. Saya berikan soal latihan itu di Google Formulir. Kerjakan sebentar, saya kasih waktu sebentar. Oke, bagian yang ini ya, ini untuk penilaiannya. Untuk minggu depan, silahkan dibahas-bahas mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jas merah. Jangan lupa sekali-kali melupakan sejarah. Kata bijak dari David McCullough. Ya, dia berkata bahwa sejarah adalah siapa kita dan mengapa kita seperti ini. Silakan, Rafael. Kawan-kawan, mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Oke, baik Rafael, terima kasih doanya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga masih tetap bersemangat untuk melaksanakan setiap aktivitas yang berguna. Semangat untuk selalu belajar. Ya, demikian ya, Pak. anak-anak sekalian ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak.